Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kita bertemu kembali dalam anugerah kebaikan Tuhan yang boleh kita terima di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saudaraku, atas segala kebaikan itu kita terima sebagai waktu dan kesempatan yang cukup berharga bagi kita. Semua pemberian Tuhan bagi kehidupan kita itu bukan kebetulan, tapi semua yang kita terima dari pemberian Tuhan itu, Tuhan memiliki tujuan yang pasti dan jelas untuk kehidupan kita yang kita nyatakan dan wujudkan sebagai iman dan pengharapan kita kepada pemilik hidup kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita. Saudaraku, sebelum kami sampaikan renungan ini, sebelumnya kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa kita bersatu. Terima kasih Tuhan, kebaikan pertolongan-Mu nyata bagi kami. Penyertaan-Mu bagi kami sangat sempurna Bapa. Pada pagi hari ini, satu kebahagiaan bagi setiap jiwa. Karena Engkau menyertai kami, memberkati hidup kami. Agar senantiasa hidup yang Engkau berikan bagi kami bisa kami pakai untuk sarana pembelajaran bagi diri kami. Melihat, menikmati, dan mensyukuri segala perbuatan-Mu yang ajaib yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Inilah harapan dan doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ayub pasal 8 ayat 20. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang saleh dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan kepada kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Di pagi hari ini, bagi setiap jiwa yang setia mengikuti sapaan teduh klasis Jakarta Kalimantan, Tuhan berkati hidup saudara. Tuhan kuatkan setiap jiwa yang berserah kepadanya. Mari saudaraku, dengan semangat yang Tuhan berikan bagi kita, kita pakai waktu yang berkualitas dalam kehidupan kita. Kita mulai satu perenungan firman Tuhan, agar dalam melanjutkan segala yang sudah ada dalam planning kehidupan kita, terlebih-lebih pada hari ini, kita menerima makanan rohani kita sebagai vitamin bagi tubuh roh dan jiwa kita sekalian, agar kita kuat, agar kita mampu, agar kita bisa berhikmat di dalam kebenaran firman itu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana penderitaan manusia, banyak pergumulan hidup, belum selesai yang satu, sudah datang lagi yang berikutnya. Bahkan terkadang pergumulan itu walaupun tidak kita yang mengalami, kita yang mendengar, kita yang melihat, sudah sangat merasa iba melihat orang yang sedang menghadapi pergumulan besar. Tapi dalam hal ini, satu sisi mungkin kita pernah mendengar ketika orang bergumul, banyak pergumulannya, banyak beban hidupnya.
terkadang kita tidak segan-segan dengan lantang mulut kita berbicara. Itu karena dosa. Maka dia menemukan dan mengalami penderitaan hidup. Apakah layak kita berbicara demikian? Seolah-olah hidup kita ini terdakwa dan terhukum senantiasa dan tidak memiliki kesempatan untuk berbuat baik hidup di hadapan Allah. Melalui perikop kita pada pagi hari ini, kita melihat bagaimana Bildad membela keadilan hukuman Allah. Dia tidak membenarkan bahwa segala sesuatu yang dialami oleh Ayub, penderitaan, kehilangan, penyakit, bukan selamanya karena dosa yang dialami ataupun dilakukan oleh Ayub. Tapi Bildad di sini membela satu keadilan hukuman Allah, di mana satu hal yang dia terapkan, dia nyatakan bahwa Allah tidak menolak orang yang saleh. Walaupun orang yang saleh itu, saudaraku, terkadang bertemu dengan kehidupan yang sulit, bertemu dan mengalami satu kehidupan yang berkepanjangan dalam pergumulan yang besar. Bukan berarti Tuhan tidak melihat dan membela orang yang saleh. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan segala beban berat ada dalam kehidupan orang yang saleh. Tujuannya apa? Agar nyata dan murni kehidupan orang yang saleh itu tetap teruji oleh iman yang kokoh kepada Tuhan. Walaupun dan bahkan seberat apapun penderitaan yang dia alami. Jadi hal ini membukakan satu cakrawala yang baru bagi kehidupan kita. Jangan pernah kita katakan, penderitaan yang kita alami dosa apalagi Tuhan yang kulakukan. Bahkan kita mengatakan orang lain itu kutukan. Itu adalah hukuman Tuhan, maka dia terima itu karena dosa dan perbuatannya. Saudaraku, untuk menghakimi dan mengklaim orang lain tidak baik, itu bukan porsi kita. Tapi Tuhan selalu memiliki porsi untuk menuntut pertanggungjawaban setiap orang yang tidak baik. Karena apa yang dikatakan oleh Bildad pada pagi hari ini kepada kita adalah, dan dia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Artinya, orang jahat tetap mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya, seturut dengan standarisasi Tuhan untuk memberikan penghakiman ataupun pertanggungjawaban terhadap apa yang dia perbuat. Tapi orang benar tidak akan dibiarkan oleh Tuhan selamanya hidup dalam penderitaan dan kesulitan hidup. Waktunya Tuhan akan dia terima sebagai kekuatan untuk menyatakan bahwa tidak selamanya penderitaan itu membelenggu kehidupan orang benar. Tapi orang benar yang menjalani ataupun menghadapi persoalan, kesulitan hidup, Tuhan tahu dan Tuhan punya cara untuk menguatkan dan menolongnya. Kiranya pada pagi hari ini marilah jalani kehidupan kita dalam segala situasi apapun, seberat apapun yang kita alami. Tuhan tidak meninggalkan kita. Sama halnya seperti Ayub, semenderita apapun, sebanyak apapun harta benda yang kehilangan dari dia, tapi Tuhan tidak meninggalkan dia dan tidak mengizinkan kuasa iblis untuk menguasai hidupnya. Dia tetap memegang teguh dan menolong Ayub di dalam hidupnya. Kiranya kita juga demikian adanya, saudaraku. Dan besar harapan dan iman kita, sentuhan rohani, sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan memampukan kita menyaksikan kehidupan yang benar dalam pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan setiap jiwa yang banyak pergumulan hidupnya pada saat ini untuk dilawat, untuk dikuatkan oleh kasih dan pertolongan Tuhan. Siapa saja yang ikut dalam sapaan teduh pada pagi hari ini, apapun persoalan, bagaimanapun pergumulan mereka, bagaimana beratnya beban hidup yang mereka alami, Tuhan peduli. Tuhan akan menguatkan mereka untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak bisa mereka jalani dan tidak bisa mereka pikirkan. Tapi Tuhan memegang tangan dan mengendalikan hidupnya. Bapa, pada pagi hari ini kami rindu mendoakan GBKP Runggun Jampin, di mana hamba Tuhan, pendeta Barus yang melayani di Runggun Jampin,
beserta dengan pertua diakan dan seluruh jemaat. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, seberat apapun yang mereka alami dalam perjalanan kehidupan mereka, baik sebagai hamba Tuhan, begitu juga sebagai jemaat Tuhan. Izinkan ketika mereka menikmati hari-hari mereka, ketika mereka ikut dalam kegiatan pelayanan gerejawi, berkati kemampuan mereka untuk bisa memahami cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menolong. Mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan menjadi pembela yang sesungguhnya bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan yang boleh kami sampaikan. Kiranya kuasa Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Dan melalui pertolongan Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang sudah mengajari kita berdoa, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.